anehnya bukan kebetulan apa-apa, tapi setelah jadinya ibu kota baru kan. Iya benar. Maksudnya kan berita-berita gempa itu timbulnya setelah ibu kota baru Indonesia dipindah. Yang saya ingat di ramalan Jayabaya kan dari gempa yang sekarang sedang yang akan terjadi gitu ya, walau alam terjadi atau enggaknya. Tapi dari ramalan yang Jayabaya menyebutkan bahwa Pulau Jawa akan terbelah. Bisa jadi adanya gempa ini yang akan memecah Pulau Jawa. Alhamdulillah teman-teman, kami sudah sampai dan bisa bertemu lagi dengan Nok Nyimas yang beberapa waktu itu ramai sekali viral di sosial media, terutama YouTube, seorang gadis indigo sakti teman-teman, karena mampu meramal suatu kejadian baik di dunia nyata maupun di dunia gaib. Dan beberapa hari ke belakang kita sempat dihebohkan dengan suatu kejadian, suatu ramalan yang akan mengguncang dunia, yaitu bencana alam megatrust. Ada beberapa orang yang mengatakan, yang meramal bahwa gempa bumi itu adalah sosok naga yang ngamuk teman-teman, dari ramalan Jawa zaman dahulu. Namun kita akan mencoba bertanya ke Nok Nyimas, seorang gadis indigo sakti yang lahir dari keturunan Sunda atau Sewu Siwi Pasundan. Bagaimana pendapat beliau tentang bencana alam megatrust ini? Assalamualaikum Nok Nyimas. Waalaikumsalam. Waduh, udah lama ya kita udah gak ketemu nih. Kemana aja nih Nok Nyimas? Biasa ada Banyak acara ya, banyak yang undang sana sini gitu, dan luar biasa sudah beberapa minggu gak ketemu, kok nambah cantik sekali. Wow. Benar. Ini banyak teman-teman saya yang terkesima gitu ya setelah ketemu sama Nok Nyimas, entah kangen atau gimana gitu ya. Terutama dengan penjelasannya tentang suatu kejadian yang akan terjadi. Nok Nyimas udah dengar cerita megatrust ini sebelumnya? baru lihat ini aja sih di seliweran di sosmed, tapi belum dilihat bagaimana nyatanya seperti apa gitu. Iya. Emang serem banget ya kalau misalkan Iya, dengar kalau misal terjadi bagaimana negara kita nanti. Karena kabarnya kan megatrust ini terjadi satu kali dalam ratusan tahun, karena efeknya itu bisa menghancurkan berbagai hal, bahkan Pulau Jawa pun katanya bakal terbelah gitu. Dan wah, bagaimana nasib kita nanti? Nah, kalau misalkan menurut Nok Nyimas gitu, bencana alam megatrust yang bakal menghancurkan Republik Indonesia, mudah-mudahan tidak ya. Bagaimana sih pendapat Nok Nyimas tentang ramalan megatrust ini? Sebetulnya apa yang akan terjadi menurut ramalan Nok Nyimas, seorang gadis indigo yang cantik ini? Oke. Izin menjawab ya. Sebelumnya saya izin berkomunikasi dulu dengan guru saya untuk mendapatkan informasi Ya, silakan. tentang gempa yang akan terjadi nanti. Nah, ini teman-teman ritual dari seorang gadis indigo Nok Nyimas sebelum berkomunikasi dengan entah makhluk gaib gitu ya, yang selalu menemani Nok Nyimas begitu. Jadi yang kita lihat sebetulnya ini di bawah ini Nok Nyimas sudah menyalakan satu batang rokok ya. Kemudian ditaburi kemenyan ya. Iya, Luar biasa, ini teman-teman bisa lihat di kamera. Nah, nanti mungkin kita akan tanya Nok Nyimas ini nanya ke siapa gitu.
Kalau di konten sebelumnya kita sempat bertanya ya ke Nok Nyimas tentang gempa bumi yang terjadi di Tuban. Nah teman-teman itu bisa lihat ya secara misteri, secara ramalan mungkin Jayabaya entah apa, kita teman-teman bisa scroll gitu ya ke YouTube kami gitu. Ini teman-teman semua yang nonton video kami, sempat kita membaca, sudah ada jawaban belum ya? Lagi berinteraksi, jangan diganggu. Tadi saya hanya sedikit berkomunikasi saja, belum sepertinya melihat gempa tersebut ya. Jadi ramalan BMKG sendiri, gempa tersebut hanya tinggal menghitung waktu untuk mengguncang negara kita. Di Jepang sendiri di Jepang sendiri kemarin entah tanggal berapa ya saya lupa, terjadi gempa berpotensi tsunami kan ya. Iya betul. 7,1 7,1 skala Richter, dan itu sudah menghancurkan hampir setengahnya. Ya betul. Apalagi yang akan terjadi, yang diramalkan BMKG di negara kita akan terjadi gempa 8,9 skala Richter. Membayangkannya saja sudah ngeri gitu ya. ngeri, apalagi alam itu ya. Itu kan cuma perkiraan, tapi ya mudah-mudahan tidak terjadi gitu. Tapi yang saya rasakan sendiri memang auranya sangat besar. Dan anehnya bukan kebetulan atau apa, tapi setelah jadinya ibu kota baru kan ya. Iya benar. Maksudnya kan berita-berita gempa itu timbulnya setelah ibu kota baru Indonesia dipindahkan kan. Betul. Nah kalau mohon maaf nih, kalau menurut Neng sebagai gadis indigo ya, mungkin kan punya pandangan gaib seperti itu. Itu ada apakah ada keterkaitannya dengan pindahnya ibu kota baru, dengan ramalan Jayabaya, Pulau Jawa terbelah, dan mungkin dengan pasukan yang Semar itu, Sabdo Palon. Itu ada keterkaitan nggak? Kalau misal dirasa gitu kan, mungkin kan dunia sudah tua. Kan kejahatan, kemaksiatan sudah di mana-mana. Intinya kalau bersangkutan dengan ramalan yang Prabu Jayabaya atau ada sangkut pautnya dengan Sabdo Palon, sebelumnya kan beliau sudah punya janji dengan Syekh Syubakir. Sebelum beliau menyebarkan agama Islam di negara kita, Sabdo Palon atau Semar memiliki 3 syarat. Apa itu nih? Yang pertama, jangan jadikan orang Jawa sebagai orang Arab. Yang dimaksudnya seperti ini, kita hidup di tanah Jawa, bukan di Arab. Intinya kita punya suku, adat istiadatnya juga berbeda dengan di Arab. Dari pakaian, sepertinya, atau dari adat pun kan sudah jauh berbeda gitu.
Jadi mungkin arti dari ucapan tersebut, jadi kan banyak sekarang yang ibaratnya menyebut adat istiadat kita itu sebagai hal yang tidak umum gitu. Kita kan berdiri di tanah Sunda juga, memiliki adat istiadat, suku dan berbagai seni gitu kan. Terus yang kedua, syarat yang kedua, tidak boleh memaksa gitu, tidak boleh memaksa. Kalau misal waktu beliau berdakwah, kalau memang orangnya tidak mau ya jangan dipaksa gitu. Yang ketiga, kalau nggak salah, kalau mau membangun bangunannya harus ada struktur Jawa di dalamnya, Jawa dan agama yang ada di negara kita waktu itu. Oke, jadi tadi syarat yang diajukan Sabdo Palon itu ada banyak ya, cuma yang saya tahu cuma 3. Jadi yang pertama, Syekh Syubakir diizinkan berdakwah di negara kita dengan syarat tidak boleh memaksa. Yang kedua, kalau membangun bangunan dari luarnya harus bercorak Hindu walaupun di dalamnya yang beribadah orang Islam gitu. Terus yang ketiga, jangan jadikan orang Jawa sebagai orang Arab. Jika sampai orang Jawa kehilangan kejawaannya, mungkin beliau akan datang kembali dan menagih janjinya. Gitu. Nah, kalau hubungannya dengan gempa bumi ini apa nih? Kalau dari segi penerawangan gaib itu? Dari segi gaib memang banyak keterkaitan ya. Banyak keterkaitannya gimana? Mungkin pertama, bagaimana ya menjelaskannya? Apakah emang dunia ini mungkin salah satunya emang udah tua ya Neng ya? Kalau mungkin kalau dari segi perjanjian itu apakah ada yang dilanggar atau gimana? Terus yang paling disoroti sekarang, apakah ada keterkaitan juga antara kepindahan ibu kota ke IKN gitu? Apakah warga-warga gaib yang ada di Jawa ikut pindah ke sana, yang salah satu memungkinkan bumi Jawa tergoncang gitu? Ya untuk itu Allah alam saya. Tapi yang saya ingat di ramalan Jayabaya kan, dari gempa yang sekarang sedang yang akan terjadi gitu ya, walau alam terjadi atau enggaknya. Tapi dari ramalan yang Jayabaya menyebutkan bahwa Pulau Jawa akan terbelah. Bisa jadi adanya gempa ini yang akan memecah Pulau Jawa. Tapi walau alam hanya Allah yang tahu ya. Terjadi atau enggaknya, mudah-mudahan kita ada dalam lindungan Allah. Semoga gempa tersebut tidak sampai terjadi gitu. Tapi yang kerusakan yang akan terjadi di gempa nanti, di daerah Banten pasti lebih banyak kebakaran hutan. Oh, Banten. Kan di Selat Sunda, Iya. di antara Banten kan, Selat Sunda kan melingkup daerah Banten. Terus kenapa kalau yang saya rasakan memang Sabdo Palon sudah kembali. Sudah kembali. Karena pantangan yang dia janjikan itu ya, yang diberitahu kepada Syekh Syubakir sudah terlanggar semuanya. Oh, sudah terlanggar. Kenapa nih Mas? Nah, ini kan Megatrust ini suatu kejadian yang sangat luar biasa ya, bahkan di berita Jepang itu banyak kerusakan, bahkan terjadi korban jiwa. Apalagi di Pulau Jawa, menurut ramalan BMKG gitu ya, akan memakan korban dan kerusakannya itu besar gitu ya Kak. Nah, menurut Nok Nyimas sendiri, pada saat terjadi Megatrust, apa yang warga Pulau Jawa rasakan sebetulnya? Bencana alam apa saja yang akan terasa? Ya, kalau gempa misalnya pasti guncangannya lebih besar dari gempa yang terjadi di Kuningan kemarin. Terus akan berpotensi tsunami juga tentunya. Kalau Megatrust terjadi di Pulau Jawa, itu kan berupa gempa ya, gempa yang sangat besar. Nah, itu selain gempa, bencana alam apa lagi yang akan terjadi, Neng?
Ya kan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, akan terjadi tsunami. Terus nanti pertanyaannya, yang saya lihat warga akan berbondong-bondong ke tempat yang tinggi. Tepatnya ke Gunung Ciremai. Karena itu gunung yang paling tinggi di daerah Jawa Barat. Berarti ada kemungkinan ya tsunami, air naik ke atas daratan dan membanjiri sebagian besar wilayah yang ada di Pulau Jawa begitu. Dan solusinya menurut ramalan yang Neng percayai itu, kita itu harus naik Gunung Ciremai begitu ya. Ya intinya berlindung ke tempat yang tinggi. Yang tinggi. Nah itu mungkin salah satu gunung gitu ya, karena Gunung Ciremai itu gunung yang paling tinggi di Jawa Barat gitu. Dan menurut ramalan atau menurut penerawangan Neng, setelah terjadi megatrust, apa sih yang harus kita lakukan Neng? Terutama ya warga yang ada di Pulau Jawa yang selamat dari bencana megatrust ini. Ya intinya banyak-banyak berdoa, berlindung kepada Allah, mudah-mudahan kita dilindungi dari terjadinya gempa tersebut. Terus yang intinya harus siaga juga gitu. Tapi itu kan masih ramalan gitu ya, wallahu alam terjadi atau tidaknya. Seperti yang di ramalan yang Prabu Jayabaya juga disebutnya disebut siloka. Jadi yang disebut di kitab itu harus kita telusuri juga apa artinya. Seperti bumi akan dililit oleh rantai besi, apakah sekarang kereta? Terus orang melayang-layang di langit seperti yang terjun payung sekarang kan? Melayang gitu ya. Berarti silokanya mungkin seperti itu ya. Iya, mungkin seperti itu. Kalau menurut pandangan saya, ini versi pribadi saya ya. Jadi mungkin yang namanya megatrust, mega itu kan besar ya. Trust itu nggak tahu apa artinya, yang apakah mungkin ada keterkaitannya ini akan lanjutnya ke masa era baru. Kan yang saya dengar nanti kedepannya kan 100% nanti akan uang tuh akan elektronik. Jadi nanti fisik itu nggak ada, yang namanya uang sudah elektronik semua, jadi mudah dikuasai. Nah salah satunya itu, jadi kita akan memasuki new era baru. Bisa saja demikian, silokanya seperti itu mungkin. Tapi barangkali teman-teman yang nonton ada siloka yang bisa diungkapkan, boleh ditulis di kolom komentar. Jadi megatrust itu bukan, kalau dari ramalan bukan diartikan bencana aja gitu, mungkin seperti itu ya Neng. Terus seperti dalam isi ramalan saya yang meramal presiden kan, saya membahas tentang Indonesia nanti ke depannya gitu, akan ada di titik terendah gitu kan, ibaratnya bisa berkait dengan gempa yang akan terjadi nanti gitu. Baik, mudah-mudahan nggak terjadi lah ya. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Intinya perbanyak ibadahnya gitu, berdekat diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Soalnya kan mungkin dunia sudah tua, maksiat di mana-mana gitu kan. Sekarang kejahatan merajalela. Jadi sulit menemukan orang baik di dunia ini sekarang. Oh ya, Nok, kalau BMKG kan sudah memprediksikan tsunami tinggi kurang lebih 30 meter ya. 38. Nah, itu kemungkinan di mana sih titik tsunami-nya tersebut? Titiknya mungkin di daerah Banten. Titik utama di situ. Karena nanti yang paling besar dampaknya di daerah itu. Ya mungkin karena sekarang kan banyak yang sudah masuk ke Baduy gitu kan, youtuber atau mungkin artis juga kan ya. Ibaratnya kan itu mempengaruhi budaya di sana, sangat mempengaruhi sekali gitu. Walaupun yang dikonten cuma Baduy luar, tapi kan ibaratnya banyak yang dari sana keluar. Jadi kearifan lokalnya, budaya, tradisi-tradisi baiknya itu mulai tercampuri dengan hal-hal yang tidak baik, barangkali kurang lebih seperti itu. Nah lantas
tadi kan sempat disinggung ya, zaman itu atau era itu mungkin saja berubah kalau megatrust itu betul-betul terjadi di Pulau Jawa. Dan ada yang meramalkan bahwa sekarang ini kan kita sedang ada di zaman modern ya, zaman globalisasi, semuanya serba canggih. Mendapatkan uang itu bukan secara fisik bekerja keras kepanasan, tapi bahkan lewat online, internet itu bisa menghasilkan uang. Zaman canggih lah bisa dikatakan. Nah, setelah terjadi megatrust ini, apakah zaman akan kembali lagi seperti zaman purba, zaman tidak ada internet, tidak ada sinyal, tidak ada alat-alat canggih seperti itu? Bagaimana menurut pandangan ini? Tapi yang saya lihat gitu, mungkin zaman akan berpindah ke yang lebih modern. Tapi di sisi itu nanti akan ada banyak orang yang rugi. Oh, justru setelah terjadinya megatrust ini akan jauh lebih modern lagi gitu ya, regenerasi jadi semakin canggih karena mungkin telah menghadapi tekanan yang besar gitu ya. Tapi ya mungkin ya perlu diawali dengan kesulitan dulu mungkin ya, baru semakin modern. Luar biasa ya. Jadi mendapatkan sesuatu yang besar itu memang melalui musibah dulu yang besar. Mudah-mudahan aja kita kalau amit-amit itu terjadi, kita masih bisa hidup, masih bisa bertahan gitu ya. Selamat. Intinya mudah-mudahan jangan terjadi lah. Kira-kira kita, kalau Neng ini kan seorang gadis Indego penjaga Gua Akar ya, yang bisa masuk ke kerajaan gaib Mataram kuno. Kira-kira kita untuk menyelamatkan diri bisa nggak masuk ke kerajaan gaib Mataram kuno tersebut untuk berlindung? Wow. Kalau itu Allah alam sih. Kalau misalnya masuk pun paling hanya Sukmanya aja. Nggak fisik berarti ya. Berarti raganya masih di dunia nyata. Kalau kena tsunami hancur, Ya kitanya nggak bisa kembali. Nggak bisa kembali. Wayah aja deh. bisa gak bereinkarnasi masuk ke jiwa raga yang baru gitu? Tapi kalau reinkarnasi kan menurut kepercayaan orang hidup bisa ya, tapi ya mungkin memang kan sekarang sudah saatnya mungkin para wali itu bereinkarnasi. Para wali-wali Songo yang dulu, para leluhur itu mulai mencari wadah tempat mereka ibaratnya menyebarkan kembali apa yang tidak tuntas waktu itu. Kembali lagi ke dunia nyata gitu ya, ke bumi. Soalnya kan kalau yang mati syahid kan nggak mati. Iya betul. Terus di antara para wali Songo juga ada para wali yang masih hidup sampai sekarang. Kalau boleh tahu itu siapa sih? Kalau untuk itu saya pribadi tidak bisa membocorkan hal tersebut. Dan ini adalah misteri begitu ya. Misteri. Berarti ada kemungkinan berlindung di kerajaan gaib Mataram kuno ya. Ya. Soalnya kan Prabu Siliwangi juga kan sekarang sebenarnya beliau masih ada, tapi tidak bisa kita lihat secara mata biasa. Telanjang ya. Tapi tempatnya sendiri tidak semua orang tahu. Dan kadang kan ada yang bisa nyamar jadi dia, ada yang mengaku-ngaku, tapi yang bisa kita rasakan kalau kehadiran beliau itu energinya sangat luar biasa. Ya intinya balik lagi ke tujuan awal kita datang ke tempat manapun itu, kalau tujuan kita baik ya insya Allah hasilnya bakal baik juga. Tapi di tempat manapun pasti ada aja orang yang tidak suka, atau itu sudah hal yang lumrah. Menurut penerawangan Nok Nyimas sendiri, perpindahan ibu kota negara ke Kalimantan itu ada kaitannya dengan ramalan Jayabaya atau tidak ya? Kalau untuk itu saya pribadi kurang tahu ya. Yang saya tahu cuma yang di ramalan yang saya lihat. Karena banyak faktor ya, Banyak apalagi faktor. perpindahan suatu ibu kota Tapi memang negara. ramalan itu yang selalu terjadi gitu. Neng, apakah pernah di ramalan Jayabaya kejadian megatrust ini pernah digambarkan nggak? Maksudnya pernah terjadi nggak beberapa ratus tahun yang lalu begitu? Barangkali ada resik atau para guru-guru zaman kerajaan dulu gitu ya mencatat kejadian megatrust yang terjadi ratusan tahun yang lalu. Kalau di ramalan Jayabaya sih yang saya tahu enggak ada. Hanya sampai akan gitu, apa yang akan terjadi, bukan apa yang Sudah telah terjadi sebelumnya gitu. Luar biasa.
Udah, mungkin teman-teman pembicaraan kita tentang Megatrust hanya sampai di sini. Kita mungkin bisa mengambil pelajaran dari pembicaraan ini ya. Jadi ada dua kemungkinan antara bencana ini akan terjadi karena dilihat dari siklus, dan kalau menurut yang lagi ramai itu adalah pertemuan antara dua lempeng yang akan berbenturan. Dan ini emang benar-benar siklus terjadi kalau nggak salah itu 6 berapa gitu, 600 atau 60.000 tahun, saya kurang paham juga. Ya mungkin pada dasar yang kedua ini bisa jadi kata Nok tadi ini cuman siloka, kayak bumi dikelilingi sama kerangkeng rantai itu kan area, dan bisa jadi Megatrust tersebut bisa diartikan perubahan zaman yang besar-besaran. Nah, ambil baiknya dari pembicaraan kita ini, dan yang lebih utama kita harus meningkatkan keimanan ketakwaan kita. Mudah-mudahan kita semua yang nonton dan kita, saya sendiri dan teman-teman saya selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Nengnya selalu sehat ya Neng ya. Mungkin ada pesan terakhir yang ingin disampaikan? Ya intinya ambil sisi positif dan ambil sisi positifnya saja dari apa yang saya sampaikan, dan itu yang saya lihat gimana ya maksudnya, Menurut pandangannya. dari pandangan saya sendiri gitu. Jadi mau percaya atau tidaknya itu hak masing-masing. Iya. Tapi intinya ya lebih waspada. Kalau ditanya gempa tersebut akan terjadi atau enggaknya, Hanya Tuhan Hanya yang tahu. ya Allah yang tahu. Tapi yang saya rasakan memang akan terjadi. Dan mudah-mudahan Neng selalu sehat ya Neng ya. Mungkin kita akan pengen lanjut di konten kedua, dan Neng ini jago sekali untuk meramal telapak tangan seseorang. Jadi mungkin nanti kita akan giliran dari mulai Kang Noni diramal satu persatu, dan ini Noknya masih sangat ahli sekali dengan penerawangan, baik itu dari tanggal lahir, hari, sama jari ya. Nah mungkin jangan ke lain channel, stay terus di channel kita. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.